Satu saja cita-cita mereka, menegakkan syariat Islam secara kafah dan sempurna, mengembalikan kepada manusia hak-hak hidup mereka. Perubahan yang fantastis ini membuat geram Amerika yang selama ini berjuang keras, dan inilah peperangan terlama bagi Amerika dalam sepanjang sejarah hidup mereka. 20 tahun lamanya perang dan kalah memalukan. Sebelumnya Uni Soviet di bawah Gorbachev, lalu dilanjutkan oleh Boris Yeltsin, tumbang dua-duanya dan hancur berkeping-keping berhadapan dengan pasukan santri ini. Taliban itu artinya pasukan para santri. Mereka adalah para penuntut ilmu yang belajar di negeri-negeri jiran. Ketika mereka pulang, mereka dapati beberapa wanita muslimah ditangkap dan dirampok oleh segerombolan penculik, dan mereka akan menjual perempuan, dan mereka akan melakukan perombolan, dan ini menyebabkan para santri di bawah Mullah Umar tidak rela. Maka mereka pun memburu wanita-wanita muslimah yang ditangkap dan diculik tersebut. Singkatnya, terjadilah pertengkaran, lalu pertempuran, dan dibebaskan. Jumlah mereka agak banyak, 30-an orang saja. Sejak itu mereka mengambil simpati banyak hati rakyat. Satu persatu warga dan masyarakat bergabung, para penuntut ilmu bergabung, maka jadilah mereka kekuatan milisi yang mulai disegani. Lalu komunis Afghanistan mencoba untuk menguasai Afghanistan, dihapus oleh mereka karena mereka tidak menerima akidah komunis, akidah sosialis. Kemudian Uni Soviet masuk, dihabisi oleh mereka. Inggris masuk, dilawan oleh mereka. Pada akhirnya Amerika masuk, ditolong oleh NATO. Militer Eropa bersatu seluruhnya bergabung dengan Amerika, dan habis-habisan perang di Afghanistan, tumbang seluruhnya, keluar dalam keadaan memalukan dari Afghanistan. Inilah dia berita gembira. Lalu hubungannya apa dengan kita? Ada nggak dampaknya dengan kita kelak? Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila kita ingin mendengar berita baik, salah satu berita baik adalah saat ada satu bumi Allah yang mulai menerapkan syariat Allah secara kafah. Sekarang sekolah-sekolah di Afghanistan sudah kembali berjalan, tapi wanita sekolahnya khusus wanita, laki-laki sekolahnya khusus laki-laki. Kalau dulu gabung, 20 tahun Afghanistan disekulerkan, 20 tahun generasi dimurtadkan, 20 tahun saat Amerika dengan pemerintahan bonekanya di Afghanistan ini memporak-porandakan moral dan akhlak penduduk pribumi asli Afghanistan, dikembalikan oleh Taliban kepada khitbah dan trek Islami yang kafah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang suasana di Afghanistan sangat berbeda. Wajah Afghanistan sangat teduh. Hanya saja ISIS yang masih mengamuk di beberapa titik, dan insya Allah ISIS pasti akan mendapatkan sengat lebah Taliban yang paling mematikan. Insya Allah kita doakan semoga ISIS hapus dari muka bumi. Amin. Begitu juga komunitas 10% komunitas Syiah yang selama ini menjilat kepada Amerika. Saat mana Amerika memimpin di Afghanistan, saat Afghanistan dibebaskan oleh Taliban, Syiah ikut-ikutan merestui kemenangan Taliban. Sekarang Syiah menuntut untuk ikut memimpin di Afghanistan. Yang mana mungkin mereka menerapkan syariat Islam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara kelompok komunitas Syiah ini menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafir-kafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengutuk melaknat keluarga Nabi. Bagaimana mungkin Taliban akan beri ruangan kepada mereka-mereka untuk ikut memimpin di Afghanistan? Jadi ini insya Allah akan terulang, insya Allah kejadian seperti yang dilakukan Nabi. Sewaktu Nabi menduduki Madinah tanpa perang, ada satu kelompok komunitas Yahudi yang
awalnya mencoba menjilat kepada Nabi, tapi ketika mereka tidak melihat ada peluang untuk memimpin, mereka mulai membuat makar dan ingin menyerang, ingin berperang melawan Rasulullah. Akhirnya Rasul kalahkan mereka dan diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Hal yang serupa dengan izin Allah akan terjadi nanti di Afghanistan. Begitu kondisinya, ayah bunda. Cuma pertanyaan, apakah sudah selesai urusan di Afghanistan? Ya belum lah. Permasalahan yang paling rumit sekarang adalah bekas pemerintahan lama ternyata begitu dalam korupsinya, sehingga kehidupan ekonomi rakyat betul-betul dalam keadaan sangat tragis dan ujung tanduk. Disinilah Afghanistan, Taliban yang memimpin Afghanistan diuji oleh Allah. Tapi kami yakin, yakin, Allah jamin bila penduduk satu negeri sudah menegakkan iman dan mereka menjalankan syariat Allah, mereka tutup maksiat-maksiat, mereka jalankan perintah-perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh benar-benar pasti kami akan bukakan untuk mereka rezeki yang melimpah dan barokah dari langit, dan rezeki yang melimpah dan barokah dari bumi. Ini janji Allah. Sekarang apa yang terjadi di Afghanistan? Afghanistan sedang terbelit oleh krisis keuangan yang mengerikan. Ekonomi mereka betul-betul anjlok ke titik paling mengerikan. Buah daripada perangai penguasa yang paling korup selama pemerintahan Ashraf Ghani, yang sebelumnya adalah Hamid Karzai. Dua-dua presiden ini presiden yang telah membuktikan bahwa Afghanistan telah menjadi hina dan terpuruk ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam serta lubang kemaksiatan. Tapi sekarang dirubah. Ayah, bunda, baru 1 bulan kan? Baru 1 bulan. Yang paling penting selama 1 bulan ini, kafe-kafe, diskotik yang ada tempat mesum dah tutup semua. Acara-acara televisi dah bening lagi acaranya. Radio-radio tidak ada lagi menayangkan musik-musik gila dari pop barat dan segala macamnya. Ya, semua pemandangan berubah total hari ini. Dan yang paling seru, ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi, wahai ayah bunda. Baru sebentar bumi ini dibarokahi dengan syariat Allah. Di Afghanistan Allah bukakan harta kekayaan yang langka di dunia bermunculan. Kita ingat nanti ya, Imam Mahdi saat dia sudah memimpin, saat Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah dibunuh, Allah muntahkan dari perut bumi semua kekayaan yang ada, sehingga tidak ditemukan lagi orang miskin pada saat itu. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Bendera hitam adalah pasukan elit Taliban yang dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super bisa, segalanya mereka bisa. Ya, dan pasukan Taliban terkenal telah mengalahkan 2 superpower. Nah, yang terkuat dan terbaiknya dijadikan pasukan elit. Jumlahnya cuma 313 orang, dan mereka telah diumumkan dan mereka telah konvoy 313 orang. Ingat nggak Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh 7 orang ulama dari berbagai negara yang mereka tidak pernah buat janjian di depan Ka'bah. Sementara nanti yang akan langsung merapat dan menjadi pasukan inti Al-Mahdi adalah para lelaki terbaik mengusung bendera hitam. Jumlahnya 313 orang, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda, bapak ibu yang kami muliakan, detik-detik menuju kepada kemenangan besar dimulai insya Allah.